Waktu itu gue bikin serangkaian open mic eksperimental. Ada 3 tepatnya. 3 open mic ini adalah adaptasi dari open mic yang pernah gue lihat di New York City. Gue mau tahu apakah ini bisa dilakukan di Indonesia. Belum ada yang lakuin, ataupun kalau ada mungkin sudah tidak lagi, jadi pernah ada terus udah gitu berhenti, atau masih sedikit sehingga gue pribadi nggak ngeh, padahal gue cukup memantau apa yang terjadi di Indonesia. 3 open mic eksperimental tersebut, yang pertama adalah keroyokan atau open mic untuk latihan crowd work, kemudian gimana nanti atau open mic untuk hot topic, dan juga tackle heckle atau open mic untuk melatih cara mengatasi heckler. Nah, kalau misalnya bekerja dengan baik, mau gue jadiin rutin di Indonesia, di Jakarta tepatnya di markas Comika. Tapi kalau misalkan ini ternyata ide yang baik, akan diadaptasi sama open mic komunitas lain atau siapapun di seluruh Indonesia. Jalan tuh. Sekarang gue bingung mana yang akan dijadikan tetap di markas Comika. Jadi seperti yang lo tahu, setiap Selasa, Rabu, Kamis ada open mic. Selasa adalah open house, itu adalah open mic yang diselenggarakan sama Pecahkan. Itu open mic untuk umum. Siapapun boleh naik, amatir boleh naik. Termasuk profesional, kalau tiba-tiba mau nongol, naik aja tiap hari Selasa. Hari Rabu, ganti-gantian adalah Comedy Jam dan LOL. Comedy Jam adalah open mic bahasa Inggris, LOL adalah open mic untuk perempuan. Komikanya doang yang naik perempuan, yang nonton bebas bisa siapapun. Kemudian yang terakhir adalah Comedy Gym. Ini adalah open mic untuk para profesional, untuk si anak-anak stand up Indo. Nah, sekarang gue tuh lagi mau nambahin hari open mic-nya. Jadi antara jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau mungkin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin Jumat, Sabtu, Minggu lebih banyak dipakai untuk show ya. Kayak saat ini Jumat, Sabtu, dan Minggu sering dipakai untuk tematik ya. Entah itu Office Zombie, entah itu Comika Porn, entah itu Unhappy Family, atau Komikaze, dan nanti sejumlah acara tematik lainnya. Seringkali juga weekend dipakai untuk tim Comika Event mensupport tour yang lagi jalan. Saat ini lagi AW, nanti akan ada Abdur, akan ada David Nurbianto, dan seterusnya. Nah, jadi coba-coba dulu nih open mic-nya. Waktu itu pertama kali yang dilakuin tuh keroyokan. Keroyokan itu paling natural buat gue pribadi karena ya gue seneng crowd work. Open mic crowd work itu kan berarti kita melatih kemampuan kita berinteraksi dengan penonton, tapi harus menciptakan kelucuan. Istilahnya banyak kan riffing, tapi riffing itu kan improv, nge-riff gitu. Riffing tuh kayak kita bisa nge-riffing panggungnya kita lihat apa yang kita bisa bahas gitu. Kita juga bisa nge-riffing venue. Misalnya di atasnya ada kayak lukisan Michelangelo, di celananya siapa nih? Ini bukan Michelangelo nih. Michelangelo antar jemput lonte gitu misalnya dibahas. Atau nge-riffing acara yang sebelumnya. Atau nge-riffing penonton. Nah, nge-riffing penonton itu disebut crowd work. Working with the crowd. Tapi harus menciptakan kelucuan dan itu tidak mudah. Jadi mesti dilatih kan. Jadi dibikinlah keroyokan, open mic crowd work. Dan gue tuh tolak ukur gue adalah apakah komika senang ngelakuinnya dan apakah penonton suka juga nontonnya. Gue di depan kan tadi gue di depan kan ngeliatin, bener gak nih 65 nih sambil ngerokok nih. Gue hitungin satu-satu. Bener. Lu yang nabrak kaca gue liat lu. Tenang. Lu yang kedua. Yang pertama dia nih. Bangun lu. Nih dia nih. Dia. Gua tahu. Karena gua nongkrong dari jam 6:30. Dia yang pertama nabrak. Maksud gua kira kan paling enggak kan orang tolol mah sehari sekali ya. Ini 2 kali anjing. 2 kali ada orang tolol. Enggak, pas dia gua masih ketawa sama anak-anak. Hati-hati mas gitu. Pas dia udah gak ketawa gitu. Karena kan punchline-nya ngulang ya. Oh sama yang tadi.
Lu anjing. Pas Panji hebat nih. Makanya jangan lu tinggal-tinggal ke New York. Mau untung nih kantor, di sini aja. Bener. Lu belum selepel pemilik KFC belum? Lah KFC kan nggak perlu ada Kolonel Sanders jagain. Iya nggak? Rame-rame aja. Iya kan? KFC mana emang ada KFC Tebet, lu ke KFC Tebet nggak? Yang goreng ayam Kolonel Sanders lagi. Lama banget lu kerjanya lu Bisnis gua nih. Gua yang diriin nih. Nggak ngehargain lu ya. Jangan ditinggal-tinggal usaha mah. Tinggal jauh banget lagi ke New York. Mana ke? Kalau mau transfer kemana ke gitu? Ke Bogor gitu, ke Bogor. Jadi kalau kantor ada masalah ngolingnya cepet. Aduh ya Allah ya Robby. Penonton Panji nih yang gue suka nih. Emang beda banget kelasnya ya Allah. Dari fashion aja udah kelihatan nih. Ya well educated gitu kelihatannya. Iya. Lah gua nih anak Tangsel, penonton open mic Tangsel. Ya Allah, wele. Kok ada Gojek kata gua. Nonton open mic, jaketnya belum dilepas. Itu juga nggak sampai selesai, kadang ada orderan dia cabut. Sekian dari gua, David Turbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara penonton sih ketawa-ketawa aja dikeroyokan. Dan secara komika juga kelihatannya mudah-mudah aja sih untuk melakukan keroyokan, kecuali orang umum. Nah kemarin tuh 3 open mic itu gue buka kesempatan untuk umum boleh nyoba. Tapi gue menyadari baik itu dikeroyokan gimana nanti ataupun di tackle-hackle, ternyata bukan cuman mereka tidak mampu, mereka cenderung menyinggung. Gue sadar, ternyata karena mereka nggak punya kemampuan dasarnya. Kayaknya nggak mungkin lu bisa menciptakan kelucuan dari penonton yang penuh dengan faktor X. Kalau lu sebelumnya belum pernah nulis joke sederhana gitu. Kalau lu nggak bisa nulis joke dari apa yang lu kuasai gitu, lu pengen ngomong ini, lu tulis, lu jadiin, latih berulang-ulang sehingga matang. Kalau lu nggak bisa, begini aja nggak bisa, apalagi lu menciptakan kelucuan dari sesuatu yang membutuhkan improvisasi dari tempat. Orang tertulis dan terlatih aja nggak bisa gitu. Yang gimana nanti, itu juga sama parahnya gitu. Karena gimana nanti itu kan adalah open mic untuk melatih kemampuan menciptakan kelucuan dari topik yang dilempar penonton. Dan penonton kan ya ngelempar apa aja. Kalau mau nyebut nama Jokowi, sebut nama Jokowi. Kalau mau nyebut nama Prabowo, ya Prabowo. Nah, kalau misalnya nih orang nulis joke aja belum bisa, dikasih Prabowo disuruh ngelucuin, nanti jatuhnya ofensif. Jadinya fisik, tanpa alasan yang jelas. Prabowo ntar dibilang gendut, Jokowi ntar dibilang kurus. Ya kan? Karena dia nggak tahu target dari joke-nya kemana, dia nggak tahu kenapa dia ngomong begitu, dia cuman mencoba untuk meniru apa yang dia pernah lihat tanpa tahu yang dia lihat itu sebenarnya di baliknya tuh ada alasannya kenapa seperti itu gitu. Kayak contohnya salah satunya adalah waktu yang paling parah tuh yang tackle-hackle. Tackle-hackle kan tuh di-hackling sama penonton. Nah kan berarti kan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan sebagai pemanggung, bukan sebagai individu, sebagai pemanggung. Untuk kemudian terima celaan dan cukup tenang untuk ngebalikin. Kalau nggak jadinya cuman neriakin penonton anjing, bangsat, ya semua kata-kata kasar. Karena dia pikir itu yang lucu, tapi giliran dia yang ngomong, ternyata penonton nggak ketawa. Dia mikir, loh kok sebelumnya gue ngeliat ada komika ngomong anjing atau bangsat lu, atau ngomong bangsat lu, kok ketawa, kalau gue enggak ya gitu. Akhirnya dia sadar sendiri, dan ini sesuatu yang tidak disadari banyak penonton. Ya. Banyak orang bilang, curang itu si Panji lucunya karena ngomong kasar. Loh, nggak ngerti nulis joke sih. Yang bikin orang ketawa tuh bukan kata-kata kasarnya, tapi konteks bagaimana kata kasar itu ada di situ. Nggak ngerti ya? Nggak pernah nulis joke soalnya. Merasa gue beralasan. Coba aja sendiri. Kalau memang ngomong kasar dan ngomong jorok itu menciptakan tawa, coba naik ke atas panggung dan coba ngomong kasar dan ngomong jorok. Kalau nggak ditampol lo sama yang nonton, nanti lo akan sadar sendiri, ternyata bukan itu.
Tapi konteks bagaimana kata kasar itu digunakan. Apakah bisa nggak pakai kata kasar? Ya tergantung. Konteksnya bagaimana dulu, joke seperti apa. Kepada siapa kita bicara. Ada banyak yang mesti dibahas, ada banyak ilmuannya. Itulah kenapa kelihatannya kedepannya keroyokan, gimana nanti, dan tackle-hackle itu tidak akan terbuka untuk umum hanya untuk anak stand up Indo. Hanya untuk orang yang udah, atau anak pecahkan setidaknya. Orang yang udah belajar ilmu stand up. Karena kalau nggak bisa. Nah tapi gimana nanti seru juga. Karena kayak ngelihat sulap gitu. Kayak ngelihat ada orang dilempar sesuatu, terus kita semua nunggu bakal jadi apa, terus tiba-tiba jadi lucu. Wah. Setelah yang satu ini adalah Mama Didi, tapi sekarang tolong tepuk tangan untuk Dani Beler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Dari Doma Donat itu ya? Enak gak kopinya? Orang ownernya tuh. Benar. Main ngejudge mulu, pantesan lo digulung tahun 98. Lagi yang dari Domadon. Hah? Itu siapa sih itu berisik? Oh iya. Lagi ngobrol gua. Lagi ngobrol Jakarta tenggelam apa? Gua lagi ngobrol. Sejujurnya gua tuh nggak tahu ini konsepnya kayak gimana. Gua lagi meeting pecahkan, Bang Panji bilang Ler naik Ler. Anjing suruh naik gua tadi. Jadi kita santai-santai aja ya. Siap, mana? Sunda? Lu yang ngomong? Jakarta tenggelam aja lah. Jadi gini. Kuat gak kerja kan capek ya Bang Panji? Bang Panji capek kadang saya. Oke, sampai ketemu lagi. Tepuk tangan untuk ibunya Neymar. Makasih Tante. Tante dengan rambut kayak gitu kalau ngaku tim ses Ganjar saya percaya dah. Kebayang gak kalau misalkan semua relawan pendukung Ganjar rambutnya putih semua gitu. Bagus ya, bagus sekali. Tahu gak kesimpulan gue tadi? Tante itu dilemparin topik tetap lempeng kan. Lagi cerita sesuatu gue lemparin topik tetap jalan terus. Dilempar topik lagi tetap jalan terus. Cuman Abdur Arsyad doang yang nyebut topik, tantenya langsung berubah. Abdur, nanti gua kasih nomor telepon si tante. Bungkus, bungkus. Tante, suami masih ada? Masih ada. Satu cukup nggak? Tapi tepuk tangan untuk tante yang berani. Tante, obatnya terus diminum ya. Terus aja ya Tante. Jangan skip Tante. Ya terus Tante, minum terus obatnya Tante. Ingat Kanye West Tante. Ingat Kanye West. Oke, setelah yang satu ini adalah Ari Siswanto, tapi tepuk tangan sekarang untuk Awe. Selamat malam semuanya. Tante, ini ya istrinya Rudy Wawor. Suka dansa ya, Tante, suka dansa. Hah? Itu nama lu? Apa sih lu? Apa? Bantar Gebang, pisang goreng, oke. Aduh, banyak juga ya. Bantar Gebang, pisang goreng. Deddy Kobuzier.
Bantar Gebang, pisang goreng. Bantar Gebang, di sana ada pisang goreng. Ini apa sih? Bikin apa sih? Bikin lagu bukan? Bukan bikin lagu ya? Gue bikin lagu. Apa-apa? Jangan orang lah, jangan orang. Pisang goreng. Pisang goreng tuh anjing ya. Bangsat banget tau gak lo? Buah lain mana ada yang digoreng, dia digoreng sendiri anjing. Tai banget jadi buah. Bangsat, melon gak digoreng, dia digoreng anjing gak? Nggak, lu mikirin gak sih perasaan melon ngeliat dia kayak, kenapa sih pisang doang yang digoreng? Apa karena gue ijo? Hah? Gila. Pisang goreng tuh ya. Dan lo tau gak di beberapa daerah di Indonesia tuh pisang goreng tuh makannya ada di cocol sambal. Hah? Enak lo bilang. Pisang goreng dicocol sambal enak. Bener. Wah itu enaknya minta ampun. Emosi, masukin emosi aja bro. Emosi. Mengagumkan sekali sih. Mengagumkan bagaimana komika-komika dilemparin topik terus nyari jalan. Lihat dia nyari jalannya aja udah seru. Dan ketika tawanya itu berhasil ditemukan, ada rasa kagum tapi ada rasa lega juga gitu yang muncul dari sisi penonton. Kemudian si Tackle Hackle juga, Tackle Hackle lucu banget. Tackle Hackle tuh lucu banget. Tapi benar ternyata asumsi gue ya. Di New York sini, Hackle Mike itu dijalankan oleh seorang komika namanya Sarah Suzuki Harvard. Tapi pada prakteknya dilakuin berbarengan dengan temen-temennya. Jadi kayak ngegeng gitu, ada geng isi 8 orang. Nah 8 orang ini setiap minggu ada. Dan 8 orang ini hacklingnya lucu banget. Tackle Hackle itu memang lucunya tuh dari pelaku, bukan pelaku hecklernya. Bukan dari yang di atas panggung. Yang di atas panggung itu lucunya karena dia dijadiin target, jadi punching bag gitu. Lucu karena dia yang ditargetin. Lucunya itu harus datang dari si gerombolan komika-komika yang nge-hackle. Dan itulah yang terjadi kemarin. Waktu itu ada Rin, Awe, Wawan Cikuk, terus udah gitu ada anak comika juga kan, anak-anak comika space kayak Rahadian Kuku, Ade Jawa, ada Putra Patinama, Ade Jawa. Ke atas panggung bawa kulit pisangnya ditaruh, terus udah gitu dia kepleset, jatuh, terus dia pergi. Hackle-nya ekot. Ya, nama gue Jaka. Alhamdulillah bau. Setidaknya ada yang nyiumin gua. Bang, bajunya luntur, Bang. Habis dicuci. Habis dicuci. Hah? Bukan luntur, keriput. Enggak ngojek. Ojek odong-odong sekarang. Maju mundur mulu baris. You cannot stop me. I mean this spinach and broccoli. Termination like I'm Rocky. Lift the heavy no spot. Main. Kiper Saling Soccer. Memang iya. Emang kenapa rupanya? Bang Panji, ini aku terakhir bang. Kan kemarin kau bilang ada Wawan. Ada, kok cuman teriak-teriak aja mereka? Mereka pengennya nge-hackle. Anjing memang. Makasih. Silakan, ayo. Kalau ada yang mau ngomong, silakan. Mau ngomong apa kalian? Iya, itu dia yang kuharapkan. Kalau ada yang ngomong, biar tahu kalian ya, besok keluarga kalian masing-masing ku datangi. Hah? Ada yang
Oma. Aduh, jangan kejauhan, Jabodetabek aja, anjing ke Padang. Kejauhan. Kejauhan, Jabodetabek aja. Jangan jauh-jauh. Aku nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kemarin ada kasus-kasus aku narik orang ke atas panggung, lah Bim Bim juga melakukan sekarang. Bim Bim lebih emosi kemarin. Nggak ada yang berani. Bang Panji, tengok nih Bang. Memang iya. Emang kenapa rupanya? Tapi seru banget. Apalagi Rin bersinar banget hecklingnya. Jadi setelah gue ngelihat itu, gue sadar bahwa oh berarti tackle heckle juga harus gitu. Setiap episodenya tackle heckle tuh harus punya gerombolan. Anggaplah misalnya ada anak-anak Comika ya, ada Adit Jawa, ada Kuku, ada Putra Patinama, ada Ristek misalnya, ada Odi, terus ya anak-anak lain lah. Tapi terus gitu sebaiknya entah mungkin ada Rinnya juga, mungkin Rinnya jadi host kali ya. Ada Rinnya juga, mungkin ada Wawan Cikuk. Pokoknya rombongan-rombongan ini mesti ada dan gak bisa cuma 1-2 orang. Harus 5-8 orang. Sehingga ketika 2 nggak ada masih solid, 3 nggak ada masih solid, 3 yang ini nggak ada masih oke. Jadi selalu ada, karena heckle lucu itu selalu dari si penonton. Tapi juga menarik bagaimana komikanya ngebalikin itu. Seru banget sih. Nah sekarang eksperimennya masuk ke fase kedua. Dimana sekarang keroyokan gimana nanti dan tackle heckle jalan tanpa ada gue. Akan jalan tiap Rabu untuk sejauh ini. Silakan pantau informasi di Comika Event. Lu bisa nonton langsung di markas Comika atau lu bisa nonton secara live streaming di aplikasi Comika Event. Perlu diingat bahwa ini adalah open mic, yang berarti orang tuh lagi ngelatih kemampuannya. Namun juga latihan, kadang berhasil latihannya, kadang nggak berhasil latihannya. Sementara Kamisnya tetap comedy gym, Selasanya tetap open house. Jadi menurut gue eksperimen tahap kedua ini nggak akan jalan tanpa kehadiran lu sih. Lu mesti datang dan menjadi bagian, respons lu jadi bagian dari penilaian kami. Nah, kedepannya video full keroyokan episode pertama kemarin yang gue host, terus video full gimana nanti yang gue host dan juga tackle heckle akan rilis di member YouTube gue, tapi untuk level 1 rasa ke atas, 1 rasa 1 jiwa. Yang 1 paham akan mendapatkan full setnya gue, nge-host, full setnya gue di keroyokan, full setnya gue di gimana nanti, sama full set gue di tackle heckle. Abis itu gue pengen tahu respon lu seperti apa. Ya kasih tahu gue mana yang lu suka, mana yang lebih seru dan segala macam untuk pertimbangan juga. Silakan dinikmati. Untuk sekarang sekian dulu dan jangan lupa dipantau open mic yang ada di markas Comika. Selasa ada open house, Rabu berarti ada keroyokan gimana nanti, tackle heckle, kadang ada LOL, kadang ada comedy jam, Kamis ada comedy gym. Beli tiketnya di aplikasi Comika Event untuk nonton langsung di markas Comika ataupun nonton live streaming. Thank you semuanya. Bye.